Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 metode numerik kelas G akan mempresentasikan hasil dari kerja kami berupa tugas akhir case base yang dimana dengan saya sendiri Abiu Kumara, lalu ada teman-teman saya Pranaja Anegra Anargia, Haidar Imam Mualim, Rozikul Abidin, Rahmatul Faiza, dan juga Muhammad Rajendra Al-Qosar Dikna. Nah, di sini kami sudah melakukan pembagian yang dimana saya akan membahas mengenai persamaan non-linear. Nah, sebelum masuk ke case base, mungkin saya akan menjelaskan singkat mengenai persamaan non-linear itu sendiri. Persamaan non-linear itu sendiri itu dapat diselesaikan menggunakan cara akar-akar, dan dalam akar-akar itu kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dua metode, yang pertama metode tertutup dan metode terbuka. Lalu dalam metode tertutup itu dapat dua cara lagi, yaitu menggunakan metode biseksi dan juga metode regula falsi. Kalau metode terbuka itu bisa menggunakan cara metode Newton dan metode Sechan, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai case base, contoh studi kasus yang telah saya ambil. Itu sebelum masuk ke contoh studi kasus, saya mungkin akan menjelaskan sedikit mengenai cara biseksi ini. Nah, cara biseksi ini merupakan metode numerik untuk mencari akar persamaan nonlinear fx sama dengan 0. Metode ini bekerja dengan cara membagi dua bagian yang sama besar, kemudian memilih bagian yang mengandung akar berdasarkan tanda fx pada kedua ujung interval. Proses ini akan diulangi secara terus-menerus hingga batas error yang telah kita inputkan sebelumnya tercapai, seperti itu. Saya akan masuk ke contoh studi kasusnya. Nah, di sini ada soal, yaitu tentukan nilai x berada pada interval 3 sampai 6. Agar gambar halus, buatlah nilai increment menjadi 0,01. Maksudnya di sini batas akhirnya itu 0,01. Lalu buat program untuk membuat gambar dari fungsi fx. Tentukan di titik manakah Anda akan mengambil nilai a dan b. Dengan nilai a dan b tersebut berapakah nilai akarnya. Baik, di sini saya sudah melakukan pembuatan codingan. Mungkin saya akan tampilkan di Google Colabs saya. Di sini mungkin saya akan jelaskan sedikit mengenai codingannya. Di sini ada kita melakukan import NumPy dan juga import matplotlib pilot splt. Nah, import NumPy ini kita gunakan untuk mengimport fungsi-fungsi matematika untuk mempermudah kita, seperti misalnya ntar kita mau import sin, costan, itu bisa mudah dengan menggunakan NumPy ini. Terus kita aliaskan s sebagai np agar lebih mudah untuk dipanggil. Lanjut ada import matplotlib.pilot. pyplot ini digunakan untuk menggambar grafik dari hasil persamaan kita nantinya, seperti itu. Nah, lanjut di sini kita menulis fungsi fx untuk menghitung tadi soalnya sin 10 kali x plus cos 3 kali x nih di sini. Lalu ada kita akan menggambarkan nantinya def plot x, fx seperti ini. Lalu kita masuk ke caranya dengan cara biseksi. Di sini kita tertulis print, lalu hitung nilai tengah, hitung nilai fungsi pada titik ABC, lakukan iterasi di nilai ABC, lalu perbarui interval berdasarkan tanda FA FC-nya, lalu kembalikan lagi perkiraan akar persamaannya tadi kan, seperti yang sudah pada penjelasan sebelumnya. Biseksi itu merupakan titik awal, titik akhir, lalu dibagi dua dan begitu seterusnya sampai menemukan titik akarnya yang mendekati titik akar, seperti itu. Selanjutnya kita melakukan pembuatan grafik fungsi menggunakan np arrange 01, lalu kita gambarkan menggunakan plot ini tadi. Selanjutnya kita run kodenya. Dan juga tidak kita lupa kita masukkan tadi angka uji cobanya, yaitu 3 dan 6 dengan toleransi errornya 0,001. Kita melakukan running dan di sini kita lihat hasilnya. Nah, kita tadi kan angkanya batas interval 3 sampai 6. 3 sampai 6 ya. Nah, kemudian kita melakukan pembagian 36 mungkin di sekitar sini.
lalu dibagi lagi seperti yang telah kita lihat di sini, sehingga menghasilkan akar persamaan yang paling mendekati itu di 3,746 di sekitar sini. Di sini 3,746 seperti itu. Nah, hasil tadi merupakan hasil dari persoalan soal case base nomor 1 seperti itu. Ini juga saya sudah pindahkan ke grafik pada laporannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke soal yang case base kedua, yaitu menggunakan metode terbuka berupa secant. Di sini metode secant itu merupakan metode numerik untuk mencari akar persamaan nonlinear fx sama dengan 0. Metode ini bekerja mengambil dua titik awal A dan B, kemudian menghitung titik tengah C-nya. Titik tengah C itu kemudian digunakan sebagai titik awal untuk iterasi berikutnya. Proses ini akan terus diulang hingga mencapai batas error yang telah kita tentukan. Di sini ada soal, hitunglah akar persamaan x kuadrat E pangkat min x per 2 sama dengan 1 dengan interval 0,2 menggunakan metode garis potong. Oke, di sini juga kita telah tuliskan codingannya. Kita melakukan hal yang sama tadi, kita melakukan import numpy, lalu import matplotlib.pyplot seperti itu. Nah, di sini kita akan membuat fungsinya yang tadi fx return x kuadrat npxp min x per 2 min 1. Lalu kita bakal menuliskan kode dari mencari dengan metode secant tadi, kita tulis di sini bagian ini. Lalu setelah kita menuliskan caranya, kita lakukan penulisan hasil akhirnya agar lebih menarik seperti itu. Nah, di sini kita juga memasukkan tadi nilai batas awal dan batas akhir, karena tadi juga tidak ditentukan batas errornya, kita masukkan secara manual berupa 0,001. Lanjut kita menggambarkan grafiknya menggunakan matplot seperti itu dan cari akar persamaan menggunakan metode secant. Kemudian kita run program ini dan menghasilkan hasil seperti berikut. Nah, di gambar ini diketahuilah bahwa akar-akar dari persamaan tadi itu berada di 1,430, berarti di sekitar sini. Dan ini merupakan jawaban yang mendekati karena ini menyentuh di garis X sama dengan 0 seperti itu. Oke. Pendekatan ini bisa dikatakan valid karena seperti kita lihat sendiri ini sudah berada di X sama dengan 0 akar-akar ini. Seperti itu. Nah, mungkin penjelasan untuk persamaan non-linear dari saya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, akan dijelaskan untuk materi selanjutnya oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosbil Abidin, NDM 2351519111010. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi persamaan linear. Sistem persamaan linear adalah kumpulan dari beberapa persamaan linear yang melibatkan satu set variabel yang sama. Persamaan linear memiliki bentuk umum AX plus BY sama dengan C, di mana A, B, dan C adalah konstanta, serta X dan Y adalah variabel yang bersifat linear. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan dari persamaan linear. Dalam hal ekonomi dapat digunakan untuk memodelkan pendapatan, produksi biaya, matematika keuangan untuk memodelkan pembayaran pinjaman, pertumbuhan investasi, serta aspek keuangan lainnya. Dalam ilmu sosial dapat menganalisis hubungan seperti tingkat pendidikan, pendapatan, atau tingkat pengangguran. Dalam hal fisika juga dapat digunakan untuk menggambarkan pergerakan benda atau hubungan lainnya seperti hukum gerak lurus. Serta dalam hal statistika dan regresi linear, persamaan linear sering digunakan dalam melakukan analisis statistik untuk memodelkan hubungan antara variabel dan untuk melakukan regresi linear, yaitu untuk membuat prediksi berdasarkan data yang telah diukur. Selanjutnya adalah implementasi dalam Python ya. Yang pertama di sini adalah metode numerik Gauss elimination. Untuk Gauss elimination sendiri mendapatkan masukan berupa matriks A dan B, yang mana
matriks A adalah koefisien dan matriks B adalah matriks hasil. Untuk langkah pertama dilakukan pengubahan tipe data dan dalam program 4 supaya tidak terjadi error. Selanjutnya adalah menggabungkan matriks koefisien dan matriks hasil menjadi variabel updated matrix. Selanjutnya adalah tahapan eliminasi. Pada tahapan eliminasi ini matriks augmented dengan penggabungan kedua matriks koef dan matriks hasil. Di dalam tahap ini ada tahapan pivoting, yaitu untuk menghindari adanya peristiwa pembagian oleh 0, dan ada tahapan untuk membuat elemen di bawah pivot menjadi 0. Selanjutnya adalah tahap backward substitution, di mana tahap ini adalah untuk menghitung solusi SQL setelah matriks augmented dalam bentuk segitiga atas. Di sini sistem persamaan linear yang digunakan adalah 2x plus y sama dengan 8 dan min 3x plus 2y sama dengan 12. Kemudian untuk hasil adalah ini 0.5714285 dan 6.8571428. Baik, untuk selanjutnya adalah metode numerik dekomposisi LU. Dekomposisi LU ini mendapatkan masukan berupa matriks A atau matriks koefisien. Dalam fungsi decomposition ini akan mengembalikan dua matriks, yaitu matriks segitiga bawah lower dan matriks segitiga atas upper dari hasil LU decomposition ini. Untuk lowernya adalah ini np dan i dalam kurung n, upnya np dan zeros dalam kurung n, n. Untuk keluarannya adalah ini vector lower dan upper. Selanjutnya adalah function forward substitution. Pada function ini menerima matriks segitiga bawah atau lower dan matriks hasil atau matriks B, serta akan mengembalikan sebuah solusi sistem SQL melalui substitusi maju. Selanjutnya adalah backward substitution. Pada fungsi ini akan menerima matriks segitiga atas atau upper dan hasil substitusi maju atau Y, dan mengembalikan solusi sistem SQL melalui fungsi substitusi mundur. Di sini SQL yang digunakan sama seperti yang di atas, yaitu 2x plus y sama dengan 8 dan min 3x plus 2y sama dengan 12. Untuk hasilnya adalah seperti ini. Untuk solusinya sama karena sistem persamaan linear yang digunakan sama, maka hasil keluarannya adalah sama. Baik, sekian dari saya mengenai materi persamaan linear. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Jenderal Kalsardikna dengan NIM 2251520711032. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai eigen dan vektor eigen. Di sini saya akan mencari nilai eigen dan vektor eigen menggunakan power method dari suatu dari suatu matriks. Dengan menggunakan power method ini kita bakal dapetin nilai eigen dominan dari suatu vektor gitu. Nah, langsung aja ke codingannya. Di sini saya pertama import dulu NumPy ini untuk nanti menggunakan np dot atau perkalian dot, dan juga display ini buat yang display matriks dan vektornya. Oke, yang pertama di sini ada fungsi display. Di sini buat ngedisplay matriks atau vektor yang asalnya itu berbentuk array gitu. Nah, di sini ada fungsi power iteration ya. Nah, nanti power iteration ini bakal memiliki parameter matriks, vektor, dan juga nama iteration. Nah, oke, ini ada. Nah, nanti pengguna bakal disuruh untuk memasukkan rows dan juga kolom yang ingin dibuat untuk matriks yang diinput nanti. Terus setelah sudah dimasukkan, nanti user disuruh untuk memasukkan anggota-anggota matriksnya di sini. Lalu juga nanti disuruh menginputkan x0 atau vektor awalnya itu.
X0 awal gitu. Dan juga yang terakhir disuruh untuk menginput jumlah iterasinya. Nah, ini untuk display matriks dan vektor X0 awalnya. Dan di sini akan dijalankan power iteration fungsi yang tadi, di mana kita memasukkan dalam parameter tadi matriks yang dimasukkan ke variabel tadi ke sini, dan juga X0 dan juga iterasi. Nah, di fungsi power iteration sendiri itu nanti terdapat loop di mana ini bakal sampai 6 iteration atau sampai iterasi yang diinginkan pengguna tadi, yang dimasukkan tadi. Nah, di sini untuk display output nanti vektor yang ya ini untuk display aja. Nah, di sini vektor nanti bakal diproses, yaitu matriks akan melakukan perkalian dot dengan vektor menggunakan np.dot yang akan menghasilkan AX gitu. Nah, terus habis itu nanti vektor itu bakal dibagi sama vektor norm. Nah, vektor norm ini adalah eigenvalue sebenarnya. Nah, gimana cara dapetin vektor norm? Vektor norm itu didapat dengan mencari nilai maksimal dari anggota vektor yang sudah diabsolutkan gitu. Dan kalau misalkan loopingnya ini sudah selesai, akan mereturn faktor norm atau eigenvalue dan juga vektor yang akan menjadi vektor eigenvektornya gitu. Bisa dilihat di sini nanti hasil returnnya kan tadi kan ada vektor norm dan juga vektor akan dimasukkan ke variabel eigenvalue dan juga eigenvektor. Nah, di sini untuk namanya print display. Jadi saya akan mensimulasikan program ini. Pertama di sini disuruh untuk berapa rows-nya. Jadi saya ingin menggunakan 2x2 saja. Oke. Nah, nanti user akan disuruh untuk menginputkan anggota matriks itu row wise. Jadi dari kiri ke kanan terus ke bawah gitu. Jadi baris pertama dua apa, baris kedua apa kayak gitu. Saya akan menggunakan contoh yang seperti yang ada di PPT, yaitu 5-2 7-4. Nah, X0-nya di sini 1,3 ya. Iterasi yang diinginkan saya ingin menggunakan 30 kali iterasi saja. Dan hasilnya akan seperti ini. Ya. Jadi nanti di outputnya bakal dikasih matriks awalnya ini, terus X0-nya tadi apa, terus bakal ngasih tahu vektor X0 pada tiap-tiap iterasi, terus AX0-nya juga, faktor normnya juga, dan juga D-nya. Nah, di sini ada 30 vektor, dan karena yang terakhir itu ini ya. Nah, ini. Ya, terakhir faktor norm itu 3,003, maka nilai eigen dominan atau terbesarnya itu adalah 3,003 atau ya 3 gitu. Dengan vektor eigen seperti berikut. Nah, seperti itu. Saya akan mencoba untuk input yang lain juga bisa sebagai referensi saja. Sebagai contoh yang lain, saya akan melakukan 3x3 di sini. Saya akan menggunakan kalkulator di internet untuk ngasih lihat kalau misalkan program ini sama gitu, maksudnya hasilnya juga sama gitu. Jadi ini 8 min 6 2 berapa lagi, min 6 7 min 4 min 6 7 min 4 2 min 4 3. Lalu X0 nya itu 1 1 1 ya, 1 1 1
Terus iterasinya saya ingin 20 misal. Nah, bakal dikasih sampai iterasi ke-20, di mana nilai eigen terbesarnya itu adalah 14,999 atau 915 dengan vektor eigen sebagai berikut. Kita bisa lihat di sini, misalkan di iterasi keempat ini sama harusnya. Mana? Nah, ini dia. Eigen value-nya itu 14,904. Mana ya? Iya, sama ya. Eigen value-nya. Bukan eigen value, sorry. Matriks vektornya. Ya. Sama, bisa dilihat. Dan masih loading. Dan pada ternyata ini cuma sampai iterasi, dia cuma sampai iterasi 7 ternyata. Oh ya, berarti dia iterasi ke bawahnya sama semua ya. Dan hasil akhirnya sama, 14,99 ya, sama 14,99 sekitar 15 gitu. Oke, itu saja dari saya untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen menggunakan power method. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh perkenalkan, nama saya Muhammad Ria General Kautsar Digna dengan NIM 225150207111032. Di sini saya akan menjelaskan materi optimisasi, lebih tepatnya tentang golden section. Nah, golden section atau golden ratio sendiri itu salah satu metode, bisa menjadi salah satu metode searching untuk mencari nilai optimum, bisa maksimum, bisa minimum, di mana saya di sini akan mensimulasikannya terhadap nilai maksimum dari suatu fungsi. Nah, nilai dari golden ratio sendiri itu merupakan rasio sempurna dari dua bagian, di mana rasio antara jumlah kedua bagian dengan bagian terbesar itu rasionya itu sama dengan rasio bagian terbesar terhadap bagian terkecil kayak gitu. Nah, saya akan langsung memperlihatkan implementasinya di Python. Di sini saya import NumPy dulu untuk memudahkan dalam pengerjaan matematika. Lalu di sini saya mendefinisikan fungsi fx-nya yang akan dicari itu 2 sin x dikurangi x kuadrat per 10. Nah, di sini ada fungsi golden section-nya sendiri, di mana dia akan memproses dari parameternya itu ada function, ada xl, xu, dan juga ada epsilon. Nah, kita lihat dulu ke inputannya. Di sini saya tidak menggunakan scanner atau input dari pengguna. Di sini saya akan mencoba manual saja, di mana saya memanggil fungsi golden section itu memiliki parameter f, di mana f ini yang tadi ya udah didefinisikan. Terus xl dan xu adalah interval awalnya. Saya interval awalnya itu 0 dan 4, dan juga epsilon sebagai pembatas dari looping nanti yaitu 0,0001. Nah, di fungsinya sendiri itu pertama saya mengkalkulasikan dulu golden ratio-nya itu dengan rumus yang formulanya sudah ada, yaitu 1 ditambah akar 5 dibagi 2. Ini juga bisa jadi kalau nggak salah akar 5 min 1 per 2, tapi bisa salah satunya, sama saja. Lalu saya mengkalkulasi D-nya, yaitu dari interval tadi, selisih interval tadi dibagi dengan golden ratio-nya. Nah, lalu di sini saya mengkalkulasi juga untuk x1 dan x2-nya dikurang D dan juga ditambah D. Ini untuk iterasi pertama atau iterasi sebelum apa-apain gitu ya. Lalu untuk fx-nya juga saya memasukkan function x1, di mana f ini jadi x1 bakal masuk ke sini gitu, bakal diproses masukkan ke fungsi ini ke 2 sin x min x kuadrat per 10.
Nah, ini ada print. Terus di sini ada looping ya. Tadi gunanya buat epsilon. Jadi nilai absolut dari selisih kedua interval ini kalau misalkan dia udah lebih kecil daripada epsilon, maka loopnya dihentikan. Nah, di sini terdapat dua kriteria. Di sini saya akan mencari nilai maksimum. Yang pertama, untuk fx1 lebih besar dari fx2, dan yang kedua itu else atau ya bisa lebih kecil atau sama dengan. Nah, di sini jika fx1 lebih besar dari fx2, maka xu akan digantikan dengan nilai x2 dan x2 akan digantikan dengan nilai x1. Xu ini tadi interval bawah ya berarti. Kemudian kita menghitung d-nya lagi dengan cara sama tadi, selisih interval tadi, xu-nya udah baru jadi dikalkulasi lagi. Xu dikurangi xl dibagi golden ratio, dan x1 menjadi nilai baru lagi, yaitu dengan menghitung selisih antara interval bawah xu dengan d tadi yang sudah dikalkulasikan. Kemudian fx2 dijadikan fx1, dan fx1 akan dikalkulasikan kembali ke function tadi karena x1 ini tadi berubah ya, lalu di print. Nah, jika fx1 lebih kecil atau sama dengan fx2, maka xl yang bakal jadi x1 atau interval atasnya, dan x1 bakal jadi x2, d-nya bakal sama kayak di atas ya, bakal dikalkulasi lagi. Terus x2 tadi itu kan x1, sekarang x2 bakal menjadi xl ditambah d. Nah, fx1 bakal jadi fx2, dan fx2 akan dikalkulasikan kembali ke function, ke metode atas, dan akan di print. Nah, setelah looping ini jika sudah selesai atau nilai selisih dari xu min xl ini, nilai selisih dari kedua interval ini lebih kecil dari epsilon, maka akan mereturn nilai maksimal yang merupakan nilai tengah dari kedua interval atas dan interval bawah. Jadi xl ditambah xu dibagi 2 gitu. Nah, jika saya jalankan maka keluar seperti ini tabel ya. Ini iterasinya sampai 24 ternyata, dan bisa dilihat sini ada D, ada fx2, ada x2 di sini. Terus maksimum poinnya adalah 1,427, diambil dari xl plus xu dibagi 2 ya. Ini ditambahin dibagi 2 gitu. Nah, seperti itu. Oke, itu saja dari saya untuk materi optimasi ini. Materi selanjutnya bakal disampaikan oleh teman saya. Untuk itu, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranetya Anegra Anarja, mahasiswa Teknik Informatika kelas G di mata kuliah Metode Numerik dengan NIM sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi diferensial numerik di mata kuliah Metode Numerik. Jadi diferensial itu mengacu pada pendekatan atau teknik yang digunakan untuk menghitung turunan suatu fungsi. Turunan yang digambarkan memiliki perubahan suatu fungsi terhadap variabel independennya, yang melibatkan pendekatan untuk menghitung turunan suatu fungsi menggunakan pendekatan kalkulus yang didasarkan pada nilai-nilai yang diketahui atau yang dihitung secara numerik. Jadi untuk metodenya sendiri, diferensial numerik ini memiliki dua metode, yaitu deret Taylor dan ekstrapolasi Richardson. Untuk gunanya sendiri, guna dari diferensial numerik diantaranya ada yang mengkalkulasi turunan fungsi kompleks, optimisasi dan penyelesaian persamaan diferensial, analisis dan prediksi data, dan lain-lain. Untuk soalnya, untuk contoh soalnya, di sini ada dua contoh yang menggunakan metode Taylor dan ekstrapolasi Richardson. Yang pertama, untuk deret Taylor sendiri,
soalnya adalah fungsi X sama dengan cos X dengan X berada di Pi per 3. Bener ya? Oke. Jadi mengenai penjelasan kodenya, fungsi X sendiri di sini def fungsi X ini merupakan soalnya, dan forward difference, backward, dan central difference ini merupakan metode yang ada dalam Direct Taylor, yaitu seperti metode beda maju, beda mundur, dan beda tengah. Untuk kode yang ada di sini, ini merupakan tampilan saja, tampilan untuk menampilkan tabel beda maju, beda mundur, dan beda tengah. Kemudian di sini merupakan kode yang menampilkan hasil turunan yang print. Jadi ketika dieksekusi, kodenya akan menghasilkan seperti ini. Terlihat untuk metode beda maju, beda mundur, beda tengah memiliki hasil yang berbeda pada fungsi X sama dengan cos X di Pi banding 3. Selanjutnya contoh kedua yaitu diferensial numerik menggunakan metode ekstrapolasi Richardson. Jadi di sini saya menggunakan NumPy untuk operasi matematikanya. Fungsi ini menggunakan pendekatan iteratif dengan nilai H 0,1, langkah yang dikurangi secara berulang. Untuk Richard extrapolation ini menggunakan pendekatan iteratif yang membuat matriks D berukuran len H dan len H yang diinisialisasi dengan nilai 0. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung estimasi turunan menggunakan beda hingga biasa, dalam hal ini metode beda tengah, dengan menggunakan nilai-nilai langkah yang diberikan dalam H. Selanjutnya fungsi melakukan iterasi untuk memperbaiki estimasi ini. Iterasi yang dilakukan pada kolom-kolom matriks D, setiap kolom mewakili estimasi turunan dengan jumlah langkah yang berbeda. Iterasi ini bertujuan untuk memperbaiki estimasi turunan dengan menggabungkan estimasi beda hingga yang telah dihitung sebelumnya dengan jumlah langkah yang berbeda. Untuk sebelumnya, fungsi yang akan dikalkulasikan yaitu fungsi X sama dengan sin X di dalam pada titik X itu ada di Pi per 4 dengan langkah 0,1, 0,05, dan 0,025. Untuk kode yang di bawah ini hanya untuk menampilkan hasilnya saja. Jadi jika di N, kodenya akan menghasilkan seperti ini. Estimasi turunan pada X yang di sini sin fx sama dengan sin X ada di sini. Baik, mungkin sekian dari apa yang dapat saya sampaikan mengenai materi diferensial numerik. Terima kasih sudah mendengarkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya
Haidar mengenai regresi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Imam Muhammad dengan NIM 225150150111121. Dan di sini saya akan membawakan salah satu bagian dari proyek akhir kami, yaitu untuk mengenai bab regresi linear. Atau mungkin lebih tepatnya ini persamaan kesatuan terkecil. Nah, kemudian saya jelaskan terlebih dahulu sekilas apa itu regresi linear. Regresi linear itu bisa dikatakan adalah sebuah metode untuk menentukan hubungan dari dua variabel, yaitu variabel dependen, variabel yang dipengaruhi, dan juga variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi. Mungkin bisa kalau kita ibaratkan variabel independen itu X dan variabel dependen itu Y. Mungkin contoh mudahnya itu seperti yang ada di sini ya. Apabila kita pantau mungkin dari banyaknya karyawan suatu perusahaan, gajinya itu ditentukan dari apa aja sih? Mungkin banyak faktor ya, dari jabatan, kemudian skill, pendidikannya sampai mana, role-nya apa di sana, dari kota di mana, pengalaman berapa tahun, atau mungkin dan lain banyak halnya. Dan disediakan juga gaji mereka, dan kita lihat nih apakah faktor-faktor itu selaras dengan gajinya. Jadi asumsinya faktor-faktor tadi merupakan fitur independen, fitur X, sedangkan gaji itu sendiri bergantung pada fitur-fitur tersebut. Nah, kemudian untuk kasus yang saya bawa di sini ada dua, yaitu kasus regresi linear sederhana dan juga kasus regresi linear berganda. Nah, untuk sederhana sendiri tuh sebenarnya artinya kasus yang terdiri dari satu variabel independen dan juga dependen. Langsung saja, di sini itu variabel independennya lama waktu belajar siswa dan dependennya adalah nilai akhir siswa. Jadi yang mempengaruhi yang kita pantau hanyalah lama waktu belajarnya saja. Dan carilah seberapa linear kedua hubungan data tersebut. Langsung saja kita pindah ke Google Colab. Oke, di sini seperti biasa diawali dengan import modul Python. Saya jelaskan terlebih dahulu, import numpy as np. Jadi saya inisialisasi numpy menjadi np, dan numpy itu adalah import modul untuk scientific number di dalam Python. Kemudian pandas spd itu untuk membuat kita bisa memanipulasi data gitu di dalam Python, seperti membuat tabel, mengubah diagram, mungkin mengubah dimensinya, dan juga untuk mengecek sebuah data. Nah, kemudian di yang ketiga ada import matplotlib.py/plt. Ini tuh lebih ke agar kita bisa membuat grafik yang rumit gitu. Kemudian di yang keempat ada import sklearn. Ini tuh agar kita bisa menggunakan algoritma machine learning di dalam Python. Lanjut ke yang kedua, ini ada path. Jadi di sini untuk datasetnya saya langsung saya buat di Google Sheet. Kemudian coba saya buka di Google Sheet-nya. Ini Google Sheet-nya. Jam belajar, nilai akhir, kemudian saya import kemudian saya download menjadi CSV, kemudian saya masukkan Google Drive, dan saya buka ini. Kemudian tadi saya klik ini agar mounting to Google Drive, jadi Google Colab ini akan langsung terhubung ke Google Drive kita. Kemudian saya cari ininya, kemudian saya copy path, dan saya buat di sini. Jadi path, kemudian filenya, ini menggunakan pandas, manipulasi dataset. Saya inisialisasi namanya dataset untuk agar kita bisa mengakses file tersebut, dan juga path-nya pandas_read_csv. Kemudian di sini ada ilog dari pandas juga. Jadi ilog ini itu location dari mana yang mau kita akses ya. Misalkan X ini itu hanya diperuntukkan X ini, yaitu jam belajar independen. Ini tuh untuk ini baris titik 2 ini untuk artinya semua, jadi semua baris. Kemudian ada titik 2 minus 1 ini itu jadi semuanya kecuali ini tuh kolom, dan ini baris ini kolom ya.
dan untuk min 1 itu yang kecuali terakhir. Jadi semua kolom kecuali yang terakhir. Jadi semua kolom kecuali yang terakhir, berarti kan yang pertama saja ya. Jadi itu X. Kemudian yang Y untuk barisnya kita semua, titik 2 semuanya. Semua. Tapi untuk 1 yaitu indeks 1 saja. Kan ini indeks 0, ini indeks 1. Jadi hanya yang ini aja gitu. Dot values. Oke. Kemudian lanjut ke yang ketiga. Ini ada untuk sebenarnya cuman untuk nunjukin data asli kita aja sih. Jadi my data jadi pakai kita menggunakan data frame untuk menunjukkan data asli. Kemudian kita menggunakan ini ya, plot ya. Matplotlib pyplot yang tadi saya bilang untuk membuat grafik yang rumit. Nah, ini. Kemudian di sini untuk X labelnya atau mungkin label di atas, dan ini label Y label untuk label samping, dan title, ini titlenya, ini maksudnya X label, dan show. Ini hasilnya berdasarkan dataset yang tadi. Ini hasilnya. Belum saya buat garis. Nah, lihat di bawah aja dulu. Nah, di sini ada from sklearn model. Kita mulai gunakan algoritma machine learning di sana. Import train test split. Nah, di sini saya membagi program ini menjadi 2 ya. Datanya menjadi 2 yaitu untuk training set dan juga test set. Buat apa? Karena sudah umum ya, dalam implementasi machine learning kita membagi 2 untuk melatih. Jadi misalkan training set kita melatih mesin kita untuk bisa tahu apa yang kita inginkan, karena kan mesin selalu belajar, dan kita membuat sini kita bagi 2 untuk datanya menjadi train size dan juga test size, dan kita gunakan lebih banyak untuk train size nya. Jadi test size itu cuma sekitar 20%. Ini 20%. Kemudian lanjut from sklearn model import linear regression. Ini itu agar kita bisa menggunakan test and train set ini, jadi agar bisa kita gunakan. Makanya kita import linear regression. Ini juga salah satu algoritmanya kan. Jadi ini udah bisa, kita udah bisa menggunakannya. Lanjut kita bikin garisnya. Kita menggunakan sama plotlib juga, figure, dan juga dengan size 10 kali 8. Dengan apa aja isinya, kita ada X train, kemudian Y train, dan warnanya biru untuk titik-titiknya. Dan juga untuk garis regressornya, kita menggunakan warna merah dan judulnya gitu, X train. Ini untuk yang training set. Kemudian, dan ini ada sekitar, tadi kan 7 data ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 untuk 80%-nya. Berarti sisanya ada 2, ada 2. Di sini untuk test setnya kita sama kayak yang di atas, mirip-mirip, dan ini hasilnya. Itu untuk yang kedua. Kemudian kita lanjut ke yang kasus regresi linear berganda. Di sini untuk kasusnya disediakan 25 data dengan 3 variabel independen dan juga 1 variabel dependen. Tunjukkan grafik dan residunya. Nah, tabelnya saya ambil dari slide yang disediakan di Brown. Ada 25 dan 3 variabel independen. Ini. Kemudian langsung aja ke kodenya. Di awal kita mulai dengan ini, seperti yang sudah saya jelaskan. Kemudian agar memudahkan, jadi agar lebih fleksibel, kita sediakan agar pengguna bisa menentukan mau berapa variabel independen dan juga mau totalnya berapa baris gitu. Kemudian kita menggunakan numpy di sini. Ini social matrix, jadi kita tentukan, jadi kita buat x agar menjadi 0 dan y-nya juga menjadi 0 sebelum kita mulai. Kemudian kita input data di sini. Kita menggunakan loop karena agar sesuai dengan jumlah baris dan juga jumlah independen yang disediakan yang sudah diinput oleh pengguna. Kemudian kita menggunakan modul numpy, yaitu transpose matrix. Kemudian kita menggunakan ini transpose lagi, tapi dikalikan kembali oleh x-nya. Kemudian ada lagi transpose x yang dikalikan dengan y, np dot dikali. Kemudian ada menghitung solusi sistem persamaan linear menggunakan metode pseudo inverse.
awalnya saya menggunakan metode inverse biasa, kan, tetapi beberapa menghasilkan, jadi itu matriks gagal error karena beberapa menghasilkan singular matrix yang dimana tidak ada inverse-nya. Jadi saya menggunakan pseudo inverse dan ternyata bisa. Kemudian lanjut kita ada menghitung ini Y transpose untuk prediksinya, p dot x kali b, jadi ini b-nya tadi. Kemudian kita terakhir menghitung residu, jadi YAC-nya dikurangin Y prediksi. Kemudian menampilkan grafik hasil regresi linear ini, dan juga memberikan informasi seperti biasa. Nah, karena banyak, jadi saya sudah input tadi ya. Ini banyak banget tadi. Jadi tadi prosesnya urutannya variabel independen 3, independennya berapa? Saya jawab 3, kemudian jumlah baris datanya berapa? Saya jawab 25, dan kemudian satu-satu ditanyakan semuanya sampai 25. Kemudian keluarlah ininya, dan ternyata terbukti ya bahwa ini bahwa data ini berhubungan sangat erat, hubungan banget malah, sejalan linear. Kemudian untuk informasi seperti residunya, transpose-nya. Jadi ini X yang kita input, kemudian ini variable dependent yang kita input, kemudian ini ditranspose jadi seperti ini, kemudian X transpose kali X jadi seperti ini, kemudian X transpose kali Y jadi seperti ini, kemudian ini coefficient regresinya ada 3, kemudian Y prediksinya ada ini, dan ini hasil residunya. Seperti itu. Udah, itu saja. Baik, terima kasih atas waktunya dan atas perhatiannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dadah.